بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Anana soliha, kaifa halukunna? Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga hari Ananda dalam keadaan yang baik. Semoga Ananda juga dalam keadaan yang sehat. Bagi yang kurang enak badan atau ada anggota keluarganya yang kurang sehat, semoga Allah memberikan kesembuhan. Amin. Ananda, sebelum kita mulai belajar, agar ilmu yang kita dapatkan bermanfaat dan semoga Allah mudahkan kita dalam menuntut ilmu, mari kita berdoa dulu. Doa belajar. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Hari ini insyaallah kita akan melanjutkan masih di buku tema 2, menyayangi hewan dan tumbuhan. Pada subtema 1 kita sudah belajar mengenai manfaat pada tumbuhan. Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan tumbuhan, tentu ada manfaatnya. Manfaatnya bisa kita rasakan. Kemudian subtema 2, manfaat hewan. Manfaat hewan juga kita rasakan. Lalu sekarang kita belajar di subtema 3, manfaat pada tumbuhan kita rasakan, tapi jangan lupa kita harus menyayangi tumbuhan. Kita tidak boleh merusak tumbuhan. Pada hari ini kita akan melanjutkan di pembelajaran 2 dan 3. Kemarin kita sudah belajar pembelajaran 1. Kita sudah mengenal materi baru. Di subtema 3 ini kita belajar apa saja? Kita akan mendalami lagi atau mempelajari lagi supaya kita lebih paham di pembelajaran berikutnya, termasuk di pembelajaran 2 dan 3. Pada pembelajarannya kita masuk dulu materi hari ini, yaitu pembelajaran 2, menceritakan peran anggota keluarga. Kemarin kita belum belajar ini ya Ananda. Ini adalah materi PPKN. Kemudian kita akan lanjut di wawancara. Kemarin kita sudah mengenal mengenai wawancara. Lalu mempraktikkan kombinasi gerak mengayun, membungkuk, dan menekuk. Ini juga materi baru. Kita belum belajar mengayun, membungkuk, dan menekuk. Pembelajaran 3 yaitu menuliskan hasil wawancara. Kedua, kita akan belajar lagi mengenai garis bilangan dengan cara penjumlahan. Kemudian membuat karya dekoratif motif tumbuhan. Kemarin juga sudah kita pelajari. Menceritakan peran anggota keluarga. Ananda, di dalam masyarakat selain ada individu, ada juga anggota keluarga atau keluarga yang terdiri dari individu-individu. Jadi individu yang ada bisa terbentuk ada di keluarga. Togar adalah seorang anak. Setiap anggota keluarga tentu memiliki peran atau tugasnya masing-masing. Togar adalah seorang anak. Togar sedang bermain bola. Tiba-tiba Togar teringat, wah, saya lupa menyiram tanaman. Togar pun pulang ke rumah untuk menyiram tanaman. Ternyata Togar ini punya peran di keluarganya untuk menyirami tanaman yang ada di rumah. Togar punya tugas dari Abi dan Uminya untuk menyiram tanaman. Jadi Togar pun yang teringat
langsung pulang ke rumah menyiram tanamannya walaupun Togar tadi sedang bermain. Jadi Ananda diusahakan untuk mengerjakan semua peran yang kita miliki. Pada keluarga terdapat individu-individu atau anggota keluarga yang memiliki peran yang berbeda-beda. Jadi antara satu sama lain perannya berbeda-beda ya Ananda. Contohnya untuk peran ini jangan lupa peran adalah kewajiban, maka harus ditunaikan. Pada ayah dan ibu, kemudian kakak dan adik perannya berbeda. Kalau ayah perannya sebagai kepala keluarga, yaitu tugasnya atau kewajiban ayah mencari nafkah, melindungi dan mendidik keluarga. Itu perannya ayah atau kewajibannya ayah. Kemudian ibu, kalau ibu mengurus rumah tangga, mengatur rumah tangga, mengatur dan mendidik anak, ini kewajiban seorang ibu. Kemudian kalau anak perannya sebagai anggota keluarga. Kewajibannya apa? Kewajibannya kalau anak belajar dengan giat, mematuhi dan membantu orang tua. Jadi ayah, ibu dan anak perannya berbeda, kewajibannya pun berbeda. Sekarang kita akan lanjut di wawancara Melani dan Tuti. Masih ingatkah Ananda kemarin kita mendengarkan atau membaca teks percakapan wawancara di mana Melani dan Tuti membicarakan mengenai cara menanam tanaman mawar. Melani bertanya kepada Tuti cara menanam tanaman mawar. Bertanya untuk mencari informasi disebut wawancara. Apa itu wawancara? Secara pengertian, wawancara adalah kegiatan bertanya jawab antara pewawancara dan orang yang diwawancarai atau narasumber. Kemarin kita sudah melihat wawancara antara Melani dan Tuti. Siapakah yang menjadi pewawancara? Yaitu Melani. Kenapa? Karena Melani yang bertanya atau Melani yang mengajukan pertanyaan. Maka Melani disebut pewawancara atau wartawan. Kemudian Tuti sebagai apa? Tuti sebagai narasumber, karena Tuti yang menyampaikan informasi kepada Melani atau menjawab pertanyaan Melani. Jangan terbalik ya Ananda. Kalau pewawancara atau dalam bekerja bisa disebut wartawan adalah yang bertanya, sedangkan yang menyampaikan informasi adalah narasumber. Kalau kita mau melakukan wawancara, jangan lupa siapkan dulu daftar pertanyaannya. Disiapkan supaya sebelum wawancara kita tahu apa yang mau ditanyakan. Selanjutnya kita akan belajar mengayun, membungkuk, dan menekuk. Ini adalah salah satu gerakan non-lokomotor atau gerakan yang tidak berpindah tempat. Coba Ananda lihat di gambar 3.4, ada gerakan mengayun, membungkuk, dan menekuk. Itu dari gerakannya di sini ada gerakan mengayun ya Ananda. Yang pada gambar gerakan mengayunnya. Gerakan non-lokomotor jangan lupa terdiri dari yang kita pelajari sekarang, termasuk mengayun, membungkuk, dan menekuk. Ini yang diayun, membungkuknya dan menekuknya adalah menggunakan anggota tubuh. Jadi kalau kita lakukan semuanya disebut kombinasi gerak non-lokomotor. Sekarang mari kita lihat tahapan gerakannya. Pertama yaitu berdiri tegak.
Nah, kemudian untuk mengayun lengan dan membungkukkan badan. Setelah berdiri tegak, sikap badan saat kedua tangan lurus ke depan. Masih berdiri tegak, tapi tangannya lurus ke depan. Lalu sikap badan saat memutar tangan ke depan. Ini memutar di sini berarti mengayun ya Anda. Putar ke depan. Kemudian sikap badan saat membungkukkan badan. Nah, di sini sudah dalam posisi badannya membungkuk dan kedua lengan di atas. Coba Anda lihat, badannya membungkuk, tangannya, kedua lengannya ada di atas. Lalu sikap badan saat mengayun. Mengayun kedua tangan ke belakang. Diayun. Lalu saat sikap badannya menahan kedua tangan di atas kepala. Jadi di sini ada mengayun, membungkuk dan menekuk. Kemudian mengayun lengan dan menekuk lutut. Kalau yang ini tadi mengayun lengan dan membungkukkan badan ya Nanda. Nah, kalau yang ini mengayun lengan dan menekuk lutut. Tahapannya, sikap badan berdiri tegak. Kemudian sikap badan saat lengan diluruskan ke samping dan telapak tangan terbuka. Badannya lurus, lengannya terbuka. Kemudian sikap badan saat lutut ditekuk agak jongkok. Ini gerakan ditekuknya. Yang ditekuk apa? Yaitu kakinya, lututnya ya yang ditekuk. Kemudian sikap badan saat kedua tangan diayun ke depan dan ke belakang. Ini diayun ke depan dan ke belakang. Jadi ini dari gerakannya yaitu gerakan mengayun dan menekuk. Sekarang kita akan belajar membaca teks. Kita akan membaca teks dulu tentang tanaman terong. Tanaman terong termasuk tanaman sayuran. Meskipun bentuknya menyerupai buah, terong merupakan tanaman asli Amerika Tengah dan Amerika Selatan. Terong tumbuh baik di dataran rendah maupun tinggi. Tanaman terong memerlukan tanah yang gembur dan subur. Tanaman terong termasuk tanaman perdu. Tinggi tanaman terong kurang dari 2 meter. Tadi kita sudah mengetahui tentang tanaman terong dari Amerika ya Ananda. Terdapat di dataran rendah dan dataran tinggi. Nah, sekarang ada percakapan antara Melanie dan Tuti. Percakapan ini mengenai tanaman terong. Coba Anda lihat, ada tanaman terong di tengah-tengah antara Melanie dan Tuti. Melanie, coba kamu perhatikan tanaman terong itu. Dapatkah kamu menyebutkan ciri-cirinya? Sekarang kita akan belajar wawancara di mana yang menjadi narasumbernya ditukar, yaitu Melanie. Kenapa? Karena Melanie yang ditanya oleh Tuti. Jadi yang menjadi pewawancara atau wartawannya adalah Tuti. Yang menjadi narasumbernya adalah Melanie. Tuti bertanya mengenai ciri-ciri tanaman terong. Melanie menjawab, tanamannya pendek, daunnya kecil, bentuk buah bulat panjang dan warna buahnya ungu. Lalu Tuti bertanya, bagaimana cara merawat tanaman terong? Tanamannya disiram, diberi pupuk dan disiangi gulmanya. Disiangi ini dihilangkan ya, ada dicabut gulmanya. Dari mana kamu tahu cara merawat tanaman terong? Kata Tuti. Kata Melanie, ayah saya mempunyai majalah pertanian. Majalah pertanian memuat tentang tanaman. Syukran Melanie, kamu sudah memberitahu saya cara merawat tanaman terong, kata Tuti. Kata Melanie, afwan Tuti. Jadi ini adalah wawancara juga ya Ananda, atau
Ketika aktivitasnya mencari informasi disebut wawancara. Kalau sudah wawancara, jangan lupa kita bisa menulis hasil wawancaranya. Tadi katanya tadi tanamannya pendek, daunnya kecil, bentuk buah bulat panjang, dan warna buahnya ungu. Tanaman disiram, diberi pupuk, dan disiangi gulmanya. Ini informasi yang tadi disampaikan. Paragraf yang bisa kita buat, lalu jangan lupa dibuat kesimpulannya. Nah, ini contohnya ya. Kalau paragrafnya, hari ini saya dan Aurora hari ini saya dan Melanie sedang mengamati pertumbuhan tanaman terong. Saya bertanya 2 pertanyaan kepada Melanie. Namanya belum Ustazah ganti ya, Nanda. Namanya Melanie tadi sebagai narasumber. Untuk pertanyaan pertama adalah ciri-ciri tanaman. Jawaban Melanie yaitu terong yang ada di kelasnya pendek, daunnya kecil, bentuk buah bulat panjang, dan warna buahnya ungu. Untuk pertanyaan kedua, cara perawatan tanaman terong. Melanie menjawab tanaman disiram, diberi pupuk, dan disiangi gulmanya. Jadi kita bisa mencatat jawaban dari narasumber, kemudian kita tuliskan kesimpulannya. Berarti ciri-ciri tanaman terong ada di kelas adalah pendek, daunnya kecil, bentuk buah bulat panjang, dan warna buahnya ungu. Dan untuk cara perawatan tanaman terong yaitu tanaman disiram, diberi pupuk, dan disiangi gulmanya. Sekarang kita akan belajar kembali mengenai penjumlahan dengan cara garis bilangan. Masih ingat kan Anda? Mari kita ulangi. Kemarin kita belajar 3 ditambah 4 sama dengan, jangan lupa kalau mengerjakan garis bilangan maka dibuat dulu garis bilangannya, lalu ditulis angka 0 sampai 10. Ini selisih 1 kita pakai. Kalau ke kiri berarti nilainya semakin kecil, kalau ke kanan nilai semakin besar. Karena 3 maka kita hitung 3 dulu. Jangan lupa nilainya dari 0 dulu kita hitungnya. 0 ke 1 1, 1 ke 2 2, 2 ke 3 3. Berarti ada 3. Nolnya sebagai X dan tempat di terakhirnya disebut Y. Kemudian ditambah 4 berarti kita hitung, jangan lupa 3 kita hitung dari terakhir. Karena penjumlahan kita hitung dari terakhir, kita menghitung, kita tambahkan berapa, kita tambahkan 4. 3 ke 4 1, 4 ke 5 2, 5 ke 6 3, 6 ke 7 4. Nah, tadi X nya kita lanjutkan dari penjumlahan yang soal di 3 nya, maka 3 nya menjadi X dan Y nya di 7. Ini kita hitung 4, maka kita jumlahkan 3 ditambah 4 sama dengan 7. Bentuk penjumlahannya adalah 3 ditambah 4 sama dengan 7. Kita bisa lihat Y yang kedua yaitu berhenti di angka 7. Itu adalah penjumlahannya dengan garis bilangan. Kita tinggal lihat garisnya terakhir ada di mana. Ternyata di angka 7. Kalau berdasarkan penjumlahan pertumbuhan bulan pertama yaitu 3 ditambah pertumbuhan bulan kedua yaitu 4, maka total tinggi tanaman pada bulan kedua yaitu 7. Sekarang kita akan belajar kembali membuat karya-karya dekoratif. Pada dekoratif kita bisa menghasilkan karya-karya yang terdiri dari motif dekoratif, yaitu bisa dari gambar bunga, gambar daun. Gambar-gambar dekoratif jangan lupa diambil dari alam sekitar, dari manusia, hewan, dan tumbuhan.
termasuk bunga dengan daun kita bisa buat karya dekoratifnya. Dan contohnya kain, kursi atau perabotan, ukiran kayu, keramik, dan hiasan dinding. Ini inspirasinya dari alam, dari bunga, dari daun misalnya. Lalu kita bisa membuat karya dekoratif sendiri. Kita bisa menggambar. Ini adalah contoh tugas membuat karya dekoratif. Kalau Ananda membuat tugas seperti ini, kemarin sudah belajar ya membuat karya dekoratif, tapi kita mencontoh dulu. Nanti insya Allah semoga kapan-kapan tugasnya nanti menggambarnya bebas. Kita belajar meniru dulu ya, supaya ada gambaran. Ini adalah contoh ketika membuat karya dekoratif. Kita bisa membuat polanya bebas. Nanti bentuknya bisa menjadi lebih sederhana. Yang penting menstilir, yaitu tidak meninggalkan sifat-sifat aslinya. Inspirasinya dari mana? Misalnya gambarnya bunga mawar. Nanti jangan sampai ketika digambar menjadi bunga matahari. Jadi menstilir tidak meninggalkan sifat-sifat aslinya. Walaupun tidak sama, tapi tetap tidak meninggalkan sifat aslinya, atau kita masih bisa tahu itu berarti bunga mawar. Atau misalnya kita ingin menggambar inspirasinya dari bunga, ternyata yang kita gambar daun, maka itu akan meninggalkan sifat-sifat aslinya. Kemudian contohnya seperti ini juga, kalau kita ingin menggambar motif dekoratif seperti ini juga boleh. Untuk tugas hari ini yaitu matematika halaman 121 nomor 1 sampai 2. Ini Ananda yang sudah ada Ustazah lingkari 4 ditambah 5, 2 ditambah 4. Tugasnya ini 2 nomor. Dikerjakannya di buku tulis ya Ananda, karena Ananda diminta untuk membuat garis bilangan sendiri. Jadi buat garis bilangan dulu ya Ananda, jangan lupa, lalu tulis 0 sampai 10, lalu dikerjakan untuk garis bilangannya, dijumlahkan dengan cara garis bilangan. Demikian sudah selesai pembelajaran hari ini. Terima kasih Ananda sudah mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini bermanfaat, dan semoga Ustazah harap Ananda sudah paham materi hari ini. Sebelum kita tutup, mari kita membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian, terima kasih Ananda. Selamat beraktivitas, selamat mengerjakan tugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.